Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hibridisasi adalah proses pembentukan orbital karena adanya gabungan dua atau lebih orbital atom dalam satu satuan atom. Hibridisasi terjadi sebagai bentuk penyetaraan tingkat energi melalui penggabungan antar orbital senyawa kovalen atau kovalen koordinasi. Hibridisasi hanya dapat terjadi antara orbital-orbital atom dengan tingkat energi yang tidak berbeda jauh. Hibridisasi umumnya tidak memerlukan tambahan energi. Tingkat energi orbital hibrida selalu terletak antara tingkat energi orbital-orbital asalnya. Jenis hibridisasi pada suatu sudut tergantung pada konfigurasi elektron unsur, jumlah ikatan yang dibentuk, dan dengan siapa unsur tersebut berikatan. Pada senyawa-senyawa yang hanya mempunyai ikatan kovalen tunggal, jenis hibridisasi pada atom pusatnya dapat dihubungkan dengan jumlah pasangan elektron pada kulit terluarnya. Tabel orbital hibridisasi. Orbital hibrida S bentuk geometri linier, sudut ikat 180 derajat. Orbital hibrida SP bentuk geometri linier, sudut ikat 180 derajat. Bentuk orbital SP2 bentuk geometri segitiga sama sisi, sudut ikat 120 derajat. Orbital hibrida SP3 bentuk geometri tetrahedron, sudut ikat 109,5 derajat. Bentuk orbital SP2D bentuk geometri bujur sangkar, sudut ikat 90 derajat. Orbital SP3D bentuk geometri segitiga piramidal, sudut ikat 90 derajat dan 120 derajat. Orbital hibrida SP3D2 bentuk geometri oktahedron, sudut ikat 90 derajat. Mari kita lihat contoh pertama, ramalkan bentuk geometri BeH2 atau beryllium hidrida. Be sebagai atom pusat memiliki konfigurasi elektron 1s2 dan 2s2, dan H sebagai atom luarnya memiliki konfigurasi elektron 1s1. Pada keadaan dasar, mana atom Be bertindak sebagai atom pusat memiliki dua elektron pada orbital S, dan Be ini akan berikatan dengan dua atom H, maka Be sebagai atom pusat akan menyediakan dua tempat atau dua orbital untuk berikatan dengan atom H dengan cara atom Be ini akan melakukan promosi elektron. Elektron pada orbital S akan tereksitasi ke orbital yang memiliki tingkat energi lebih tinggi, namun perbedaannya tidak terlalu besar, sehingga masih ada kemungkinan untuk terjadinya promosi elektron. Sehingga atom pusat memiliki dua orbital yang berisi masing-masing satu elektron. Maka akan terjadi penggabungan orbital sehingga menjadi orbital
S dan P akan digabung, ya, S dan P menjadi orbital gabungan atau yang disebut dengan hibridisasi. Maka bentuk hibridisasinya akan menjadi, karena orbital terdiri dari S dan P, maka orbitalnya menjadi sp. Untuk hibridisasinya adalah sp sebagai orbital. Contoh sebagai animasi sebagai berikut. Orbital S akan overlapping dengan orbital P sehingga membentuk suatu bentuk linier atau geometri linier dengan sudut 180 derajat. Dan H akan terikat pada orbital S dan orbital P. Demikian seperti ini. Bentuk geometri molekul dan geometri elektronnya sama, ya. Bentuk geometri orbital hibridisasinya dengan bentuk molekul sama karena hanya memiliki pasangan elektron ikat, tidak memiliki pasangan elektron bebas. Contoh yang kedua, ramalkan bentuk geometri dari boron trifluorida. Boron sebagai atom pusat memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2p1. Jadi, elektron valensi dari boron adalah 2s2 dan 2p1, yaitu ada 3 elektron valensi yang menempati orbital S dan orbital P. Sedangkan F memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2p5 atau memiliki elektron valensi 7. F untuk membutuhkan 1 elektron untuk menjadi keadaan yang stabil. Pada keadaan dasar, Be memiliki 3 elektron yang berada pada S ada 2 elektron dan pada orbital P ada 1 elektron. Boron akan menyediakan 3 orbital untuk berikatan dengan atom F. Sehingga yang dilakukan adalah mempromosikan elektronnya ke tingkat energi yang lebih tinggi, ke orbital yang memiliki tingkat orbital yang lebih tinggi, yaitu ke orbital P. Maka yang dilakukan adalah boron sebagai atom pusat melakukan promosi elektron atau yang disebut dengan keadaan tereksitasi, perpindahan elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, sehingga orbital yang terjadi adalah ada 3 elektron yang ada 3 orbital yang masing-masing berisi 1 elektron, yaitu pada orbital S dan orbital P. Sehingga terjadilah overlapping orbital sehingga membentuk suatu orbital penggabungan orbital-orbital tadi menjadi 3 orbital yang terdiri dari 1 orbital S dan 2 orbital P, sehingga menjadi bentuk hibridisasinya orbital sp2. Bentuk orbitalnya adalah membentuk suatu segitiga sama sisi, di mana sudutnya masing-masing adalah 120 derajat. Atom F akan terikat pada orbital masing-masing orbital, ya, sehingga menjadi bentuk molekul segitiga sama sisi. Ini
bentuk molekul dan bentuk geometrinya sama ya, karena hanya terdapat pasangan elektron ikat. Bentuknya orbitalnya adalah segitiga sama sisi, dan bentuk molekulnya adalah segitiga sama sisi juga. Contoh yang ketiga yaitu yodium pentafluorida. Yodium memiliki konfigurasi elektron valensi 5s2, 5p5, sedangkan F memiliki konfigurasi elektron valensi 2s2, 2p5. Pada keadaan dasar, yodium memiliki satu pasang elektron pada orbital S, dua pasang elektron pada orbital P, dan satu elektron pada orbital P. Yodium akan berikatan dengan 5 atom fluor. Oleh karena itu, yodium sebagai atom pusat akan menyediakan 5 orbital agar dapat berikatan dengan 5 atom fluor. Oleh karena itu, akan terjadi peristiwa promosi elektron dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, atau disebut sebagai tereksitasi. Setelah mengalami promosi elektron, maka tersedia 5 orbital dengan masing-masing 1 elektron. Kemudian, orbital-orbital ini yang terdiri dari 1s, orbital 1s, 3 orbital p, dan 2 orbital d akan mengalami percampuran orbital atau disebut dengan hibridisasi. Sehingga yang terbentuk adalah bentuk hibridisasinya sp3d2. Bentuk geometri orbital hibridanya adalah oktahedral. Pada orbital sp3d2 ini ada satu pasang elektron pada orbital S dan 5 orbital yang terisi 1 elektron, kemudian ditempati 1 elektron dari F sehingga terbentuk sebuah ikatan kimia dengan ikatan kovalen. Terbentuklah bentuk molekul piramida segi 4 karena pengaruh dari satu pasang elektron bebas. Jadi bentuk orbital hibridanya oktahedral dan bentuk molekulnya adalah piramida segi 4. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.